Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Linda dari Universitas Indraprasta PGRI, Pendidikan Biologi dengan NPM 2018-41537 dari kelas Y7B. Kali ini izinkan saya memberikan video pembelajaran mengenai ruang lingkup biologi dengan materi sanitasi lingkungan. Boleh dibaca dulu. Coba dulu deh, cowok. Namanya apa ya? Apa dasar kesehatan lingkungan sampai mempengaruhi sikap dan perilaku. Kesehatan lingkungan adalah usaha-usaha pengendalian atau pengawasan terhadap lingkungan yang dapat mencukupi kesehatan yang dapat menimbulkan hal-hal yang berbeda, perkembangan fisik, kesehatan, dan daya hidup manusia. Kesehatan lingkungan yang sehat merupakan aspek yang sangat luas yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Intinya, lingkungan yang sehat dapat mengaruhi sikap dan perilaku manusia. Oke, itu pengertian dari kesehatan lingkungan. Jadi artinya itu adalah usaha-usaha atau upaya pengendalian atau pengawasan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan. Baik secara apa? Baik secara fisik, kesehatan maupun daya tahan hidup manusia. Nah, selanjutnya kita ke poin-poinnya. Ruang lingkup sanitasi lingkungan meliputi 1. Penyediaan air. Di rumahnya pada pakainya minumnya apa? Aqua atau air sumur atau isi ulang? Coba ya, jawab satu dulu. Ayo, satu. Jadi ngomongnya kan dulu baru ngomong. Apa? Ayo. Tadi yang jawab banyak. Ulang. Ada lagi yang lain selain isi ulang? Botolan. Apa lagi? Ada lagi yang beda? Aqua. Ada lagi yang beda? Yang dimasak dulu ada nggak? Yang dimasak dulu di rumahnya dari sumur? Ada. Rata-rata pada makanya aqua, isi ulang sama botolan. Nah, kira-kira nih air yang kita minum sehari-hari itu udah layak atau belum? Tahu nggak? Kita tahu layak sama enggaknya dari mana? Ada yang tahu? Dari aja secara kasat mata kita tahu nih mana air yang bagus untuk diminum sama enggak. Secara kasat mata yang benar-benar bisa dilihat kasat mata. Ayo jawab. Warnanya, apa lagi? Wanginya ya, baunya ya. Ada lagi? Apa? Bau. Ya sama. Ada lagi? Kejernihannya. Ada lagi? Tidak. Ngomong. Rasanya. Ada lagi? Nah ya, aku tambahin ya. Di sini syarat-syarat air minum itu ada. Pertama, syarat fisik. Syarat fisik itu berarti secara makroskopis. Bisa lihat ya. Contohnya apa? Jernih, tidak berwarna, tidak bau dan tidak berrasa. Lalu syarat kimia. Syarat kimianya apa? Air. Baca nggak sama nggak? Baca? Tadi syarat fisiknya apa? Ada yang bisa diulang ulang? Syarat fisik. Nih. Apa lagi? Enggak? Dan berasa. Lalu ada syarat kimia. Kalau syarat kimia ini tidak mengandung bahan kimia. Contohnya dari bahan kimia apa? Arsen. Arsen
layak minum kadar maksimumnya nggak boleh lebih dari 0,01. Itu contoh. Lalu syarat kimia. Sudah tahu ya tadi syarat kimia apa? Nggak boleh air minum yang mengandung bahan kimia. Lalu ada syarat bakteriologis. Maksudnya apa? Syarat bakteriologis tidak boleh mengandung kuman, patogen atau parasit. Jadi nggak boleh mengandung hewan-hewan yang bersifatnya parasit. Contohnya apa? E. coli. Ada yang tahu E. coli? Panjangannya dari apa E. coli? Pernah dengar gak? E. coli. Pernah dengar? Pernah dari apa? E. coli itu kalau misalkan di air minum nggak boleh tingkatnya itu lebih dari 0. Nah kalau dia melebihi, kalau kita minum itu masuk ke dalam perut, yang kita nyebutin itu dia sakit perut. Nah itu nggak boleh. Lalu ada syarat radiologis. Syarat radiologis tidak boleh mengandung zat radioaktif. Di dalam air minum tidak boleh mengandung zat radioaktif. Lalu ada lagi syarat kontinuitas. Syarat kontinuitas itu apa? Air minum harus bisa diambil secara terus-menerus, berarti jangka panjang. Artinya kontinuitas terus-menerus jangka panjang. Jadi air minum itu harus memiliki syarat. Yang pertama, syarat fisik, jernih, tidak berbau, tidak berasa. Syarat kimia, tidak boleh mengandung zat-zat yang berbahan kimia. Bakteriologis, air minum tidak boleh mengandung bakteri atau parasit. Syarat radiologis, air minum tidak boleh mengandung bahan-bahan zat yang bersifat radioaktif. Lalu syarat kontinuitas. Tadi apa? Air minum harus tersedia secara terus-menerus, tidak boleh habis. Nah, ini syarat-syaratnya. Ada yang mau ditanya nggak dari syarat? Ada yang masuk terpaham? Syarat air minumnya bisa dikonsumsi? Aku tanya ya satu-satu. Ibu mau nanya perempuan, Caca ya namanya. Caca, coba bakteriologis. Bakteri atau asid? Ya, betul. Tadi contoh bakterinya apa? E. coli. Oke, lagi ya. Arti dari syarat kimia Siska. Tidak boleh mengandung bahan kimia. Putih ya? Kontinuitas syaratnya apa? Apa? Terus menerus, air harus ada terus menerus. Jangka waktu panjang. Paham semuanya sampai sini? Udah ya? Oke, tulisnya udah selesai belum? Tulisnya poin-poinnya aja, yang penting kalian bisa baca, bisa mahamin, gak harus detail. Sambil nulis, sambil ibu bacain lagi ya poin selanjutnya ya. Tadi udah poin A, sekarang poin B. Poin B baca Nur Laila. Poin B dibaca. Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran air.
contoh yang bisa dilakuin apa? Yang pertama, menetapkan daya tampung beban. Lalu yang kedua, melakukan inventarisasi sumber pencemaran. Lalu yang ketiga, menetapkan baku mutu air limbah. Nah, menetapkan daya tampung beban itu sudah banyak yang dilakuin. Lalu melakukan inventarisasi sumber pencemaran. Maksudnya apa? Jadi kita cari tahu nih, misalkan contoh ya di suatu lingkungan ada pemukiman yang di sampingnya itu ada pabrik. Ada pemukiman ini, yang di sampingnya itu pabrik. Nah, di situ ada danau. Karena ada kasus pemukim ini penduduknya melihat kok ini danaunya tiba-tiba keruh ya. Kenapa ya? Makanya dilakukan inventarisasi. Kenapa tuh inventarisasi? Jadi kita cari tahu nih para pemukim di sini kenapa danau ini bisa berkeruh. Ternyata pas diselidikin dari pabrik ini ngeluarin limbah. Ini contohnya pipa ya, pipa limbah, tapi dikeluarinnya di dalam danau. Nangkep nggak? Jadi masukin ke dalam. Biar apa? Biar para pemukim di sini nggak lihat kalau ternyata si pabrik ini ngelakuin pembuangan limbah tapi tersembunyi. Jadi di dalamnya danau, paham kan? Nah, makanya kenapa tiba-tiba si danau ini bisa hitam, bisa keruh, bisa bau. Padahal kita nggak tahu nih penyebabnya. Setelah diselidikin ternyata di dalamnya itu ada pembuangan pipa yang berasal dari pabrik. Jadi itu dari poin inventarisasi kita cari tahu nih kenapa bisa terjadi pencemaran air, diselidikin dari mana, apakah benar dari pabriknya atau dari pemukiman ini. Udah paham? Nah, lanjut. Menetapkan baku mutu air limbah. Berarti kita tentuin tuh apakah zat kimianya sudah melebihin dari si air limbah itu atau enggak. Lanjut poin C. Poin C siapa yang mau baca? Poin C siapa yang mau baca? Ada yang memberanikan diri untuk baca? Ayo baca aja. Baca. Baca Pak? C. Ayo baca poin C. Pengelolaan sampah padat. Contoh dari pengelolaan sampah padat apa? Kalau kalian di rumah, kalau ada sampah biasanya diapain? Apa? Dibuang. Cara lain selain dibuang diapain? Bakar, didaur ulang. Ada lagi mau nyebutin? Ditanam. Ada lagi? Apa? Nih, jadi tadi udah benar yang kalian sebutin. Dibakar, didaur ulang, ditanam. Nah, contoh dari pengolahan sampah padat itu yang benar pertama adalah penimbunan, sama ya, ditanam, penimbunan. Lalu ada yang kedua, insenerasasi. Itu nama lain dari dibakar. Tadi job dibakar siapa? Nah, itu nama lainnya, insenerasi. Insenerasi itu adalah pembakaran limbah padat. Yang boleh dibakar itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Barang-barang yang boleh dibakar apa aja? Daun, apalagi? Kayu, apalagi? Yang bisa dibakar biasanya apa? Baterai bisa dibakar gak? Baterai bisa dibakar gak? Baterai nggak bisa. Kaca? Kertas bisa dibakar gak? Nanti kita tahu ya nih golongan-golongan yang bisa dibakar apa aja. Kertas, kayu, itu termasuk bisa dibakar. Daun, paling nggak bisa itu kaca, baterai. Udah paham? Terus, selain penimbunan, pembakaran atau insenerasasi, pembuatan kompos. Pembuatan kompos berasalnya dari apa aja biasanya? Makhluk hidupnya. Kompos biasanya ada dari apa aja sih? Hewani dan tumbuhan. Ada nggak kompos dari hewan? Pupuk. Ada. Tumbuhan juga kan? T2 ya. Lalu ada daur ulang. Pernah lihat sampai jadi daur ulang? Pernah lihat? Contohnya apa? Buat dari bekas-bekas. Ada lagi yang daur ulang pernah lihat?
Perhatikan lagi ya, pengolahan sampah padat. Ya belum tadi. Farida. Farida, pengolahan sampah padat tadi apa yang pertama? Penimbunan, betul. Penimbunan. Terus yang kedua apa? Dibakar. Nah, itu tadi apa? Insenerasi. Biasanya tuh yang melakukan insenerasi itu dalam skala besar. Kalau kita kan di rumah nyebutnya dibakar ya, nabun. Nah, insenerasi itu biasanya kayak pembakaran secara besar-besaran. Lalu yang ketiga, Alicia. Oh, Alicia, kita. Selain itu, kan juga tuh ditanam sama juga penimbunan. Ayo beda tersebut dari dua makhluk hidup bisa dijadiin apa? Ya, kompos. Pembuatan kompos. Yang terakhir, siapa yang bisa menjawab? Tadi apa? Berulang. Ini saya. Tadi B-nya itu pengolahan air dan selanjutnya poin yang E. Siapa yang mau bersedia untuk membaca poin E? Harus ditunjuk. Karena kan ini muridnya cuma 15. Pasti semuanya udah kedapetan. Coba E baca, intan. Pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh kotoran manusia dan lain-lain. Yang maksud dalam poin ini contohnya itu pengendalian tinja. Ada yang tahu pengendalian tinja? Pengendalian tinja itu pembuangan kotoran manusia, paham ya? BAB. Nah, itu kalau kita bikin pembuangan tinja atau pembuangan saluran kotoran manusia, nggak boleh dekat-dekat sama pemukiman. Karena apa? Nanti kalau dekat sama pemukiman, warga yang minum airnya masih pakai air sumur, nanti bakal terserang sama pembuangan air tinja. Pasti kan nanti balik lagi ke kesehatan. Itu yang dimaksud dari poin E. Terus kalau misalkan bikin pembuangan tinja atau septic tank, diusahakan jaraknya itu diukur dulu, dekat nggak sama tanah. Maksudnya apa? Takutnya tanahnya itu nyerap air dari si pembuangan tinja. Udah paham? Poin E gampang ya. Poin F, sanitasi kebersihan makanan dan minuman. Poin B, pengendalian pencemaran udara. Contoh pengendalian pencemaran udara, ada yang tahu? Pencemaran udara dikendali gimana? Gimana? Ya, boleh. Artinya menanam pohon. Ada lagi yang bisa mengendalikan pencemaran udara? Memilih bahan bakar yang dibakar secara sempurna. Jadi penggunaan bensin itu kan juga pengaruh mobil dan motor. Lalu ada lagi pabrik. Pabrik itu biasanya setiap pabrik diwajibkan punya corong asap tersendiri.
cara asapnya itu jangan mengarah ke pemukiman, tapi ke udara, ke atas. Itu contohnya. Lalu G udah ya. H, pengendalian kebisingan. I, kesehatan dan keselamatan kerja. J, perumahan dan pemukiman. Poin ini perumahan dan pemukiman. Jadi ini pengendalian juga. Rumah 1 sama rumah 2 jangan saling berdekatan, karena kan resikonya juga banyak. Korsleting listrik, ya kan? Itu kan berdampak lagi pada lingkungan. Lalu ada K, pengawasan terhadap tempat-tempat rekreasi umum dan pariwisata. Ini pemerintah juga menyediakan tempat pembuangan sampah di tempat rekreasi. Terus disiapin juga tuh kalau kita di Ragunan pasti ada WC kan? Ya, ada WC, ada kamar mandi, itu juga masuk dalam poin K. Lanjut. Kemudian dibaca dari sebagai anggota sampai poin C. Nah, sebetulnya kencang ya. Beberapa cara yang dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup. Yang sehat antara dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup. Yang sehat antara lain membuang sampah sembarangan, menjaga saluran air agar tidak masak. Berinteraksi dengan masyarakat setempat atau dengan kesadaran sendiri untuk selalu membersihkan lingkungan. Poinnya ada 3 ya. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. B, menjaga saluran air agar tidak mampet. Dan C, melakukan kerja bakti dengan masyarakat setempat. Ada yang bisa nambahin? Mulai dari poin 3 ini yang dilakukan sehari-hari di rumah. Ada yang mau menambahkan? Nambahin? Nambahin nggak? Pokoknya banyak ya yang bisa kita lakuin. Pembakaran itu termasuk pencegahan nggak? Pembakaran? Pembakaran? Lebih baik pembakaran atau penimbunan? Kenapa? Ayo jawab. Apa? Ya betul, nggak menciptakan udara. Jadi penimbunan lebih baik daripada pembakaran. Lanjut poin D. Dari poin C masih ada yang belum paham? Depan semua ya. Kesehatan lingkungan itu aspeknya ada 11. Contohnya udah dijelasin. Lalu ada poin B. Sekian untuk materi pembelajaran ruang lingkup biologi mengenai materi sanitasi lingkungan. Semoga ilmu yang dijabarkan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.